lagi di acara Bina Iman pada hari Sabtu. Betul Bu Is? Betul Bu Emi. Bu Is, ya. Enaknya ngapain ya Bu Is? Bermain dulu ya. Kenapa Bu Is? Permainan zaman dulu tuh loh. Permainan apa ya? Ada permainan pedang umpet Bu Is? Ya, no, tidak. Karena kan harus super. Apa ya Bu Is? Yang enak ya Bu Is? Hompimpak gimana Bu Is? Hompimpak? Mungkin anak-anak sudah lupa ya permainan home pipa ya. Mari kita akan home pipa dulu. Peraturannya dulu Bu Is. Oh, peraturannya. Yang menang yang mana? Yang kalah yang mana? Ya. Kita tentunya yang menang ya Putih. ya. Nanti yang menang yang putih. Seperti maskernya putih. Ini maskernya Bu Emi warnanya hitam. Ya. Ayo Bu Is, siap? Siap. Ya, 1, 2, pipa alarium gamde. Wis menang. Dan kalau gitu kita main aja Bu Is. Main bersama aja ya Bu Is ya. Ya. Ya, biar anak-anak mendengarkan pujian yang akan disampaikan yang akan kita berikan dan Kan besar pujian. anak-anak. Iya. Ayo Kita pujian. berdaya saja. Lagu Sukacita. lagu pujiannya apa Bu Is? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi
karena pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami berserta anak-anak PAUD TK SD Kristen Immanuel bisa mengikuti Bina Iman kali ini dengan baik. Pimpin langkah kami Tuhan, sertai kami, dan apa yang akan kami dengar nanti Tuhan akan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berdoa ya, sudah menyapa Bapa yang sudah memelihara kita dari malam. Ya, betul. Saya akan lanjutkan lagi pujian yang kedua, yaitu mari kita bersukaria ya. Jangan bersedih, kita harus selalu bersukaria. Kita akan menyambut Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari kumis. Silakan berdiri anak-anak ya. Berdiri. Biar badannya sehat. Kita sambil olahraga, menggerakkan ke badannya ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, sukaria, Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu di Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah Hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sudah bersukaria guys. Kita itu setiap hari harus selalu bersukaria, Betul. selalu bersyukur kepada Tuhan. Yes. Ya. Yes. Gimana anak? Kita tadi sudah menggerakkan badan kita ya. Ya betul. Sekarang kita lanjutkan dengan apa, Bu Is? Persembahan puji ya. Oh iya, persembahan ujian itu kelas berapa Bu Is sekarang ya? Kelas berapa ya? Satu. Satu. Kelas 1 berarti kelasnya Bu Ros. Gimana? Sudah siap apa belum? Kalau sudah siap berarti kita saksikan persembahan dari kelas 1. Silakan. Ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih anak-anak kelas 1 yang sudah memberikan persembahan pada Bina Iman pagi hari ini. Is? Sekali tadi ya. Iya, penampilannya bagus. Sekarang kita siapkan hati kita ya, Is ya. Iya. Jadi
kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Siap ya? Lupa disiapkan untuk bukunya. Ya mungkin Alkitabnya. Alkitabnya terutama ya. Ya. Ya, Alkitab dan buku tugas bina iman. Yuk kita masuk dengan sambut dengan pujian. Pujian apa Bu Is? Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Ya anak-anak, hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Alkitabnya ada di depan kalian ya. Oke, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikan, yang mendengar dan membaca firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya firman ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Bapak Ayub. Siapa yang tahu tentang Bapak Ayub? Ya, Bapak Ayub itu adalah seorang bapak yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Bapak Ayub ini dia itu sangat taat sama Tuhan. Dia juga sangat kaya, hartanya banyak. Nah, tetapi di dalam perjalanannya ternyata Bapak Ayub ini mengalami penderitaan. Penderitaannya itu apa? Penderitaannya adalah anaknya semuanya mati, hartanya semuanya habis.
istrinya juga meninggalkan Bapak Ayub. Dan juga teman-temannya juga meninggalkan Bapak Ayub. Nah, mereka itu menyalahkan Bapak Ayub. Apa yang disalahkan? Katanya Bapak Ayub itu banyak dosanya. Bapak Ayub itu sudah melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau anak-anak melihat di dalam pasal yang pertama, ayo kita buka Alkitab kita dari Ayub pasal yang pertama. Di situ firman Tuhan katakan, ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini kitab ini mencatatkan bahwa Bapak Ayub itu orangnya saleh. Bapak Ayub itu jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa ya orang yang saleh, orang yang taat dan dia menjauhi kejahatan, kok dia mengalami yang namanya penderitaan? Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dan juga dia ditinggalkan istri dan sahabat-sahabatnya. Nah, Buros mau tanya nih, apakah di antara anak-anak ada yang saat ini sedang mengalami penderitaan? Contohnya, anak-anak saat ini sudah masuk sekolah. Nah, masuk sekolah itu anak-anak pasti memerlukan yang namanya alat-alat yang mau dibawa ke sekolah. Tas, ada sepatu, baju. Ternyata semua itu anak-anak tidak miliki. Dikarenakan mungkin badannya tambah besar, bajunya jadi kekecilan. Sepatunya dulu ukurannya kecil, sekarang tambah besar. Nah, mau minta beli, sedangkan orang tua belum ada uang. Nah, lalu anak-anak merasa malu, gak mau ke sekolah. Nah, jadi begini, pada saat anak-anak mengalami yang namanya kesulitan atau anak-anak mengalami penderitaan selain keuangan dari orang tua, anak-anak juga dijauhi oleh teman-temanmu dikarenakan anak-anak adalah murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak juga mengalami penderitaan di situ. Nah, anak-anak jadi sedih. Atau anak-anak pada saat belajar di sekolah ternyata pelajarannya susah, tidak bisa mengikuti dengan baik. Sampai di rumah anak-anak dimarahi sama orang tua dikarenakan nilainya tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, anak-anak juga sedih di situ. Nah, anak banyak hal yang sudah kita alami. Buros beberapa waktu yang lalu juga mengalami penderitaan, yaitu diberikan sakit. Ya, Buros sama keluarga, sama anak-anak yang Buros. Itu semuanya Buros alami. Pada saat Buros mengalami sakit itu, Buros bertanya sama Tuhan, kok saya bisa kena? Kok saya bisa sakit? Padahal Buros di dalam kehidupannya yang namanya protokol kesehatan sangat dijaga sekali. Ya, terus Buros selalu mematuhi perintah Tuhan. Nah, kok bisa sakit ya? Nah, ternyata di balik sakit yang Buros alami ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Buros. Nah, sama kayak Bapak Ayub, kita lihat lagi Alkitab kita dari pasal yang ke-42. Di sini dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan,
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah. Maka Alkitab yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang terakhir, ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dalam ayat yang ke-6 ada kata yang berkata aku mencabut perkataan. Nah, ini Ayub berkata aku mencabut perkataanku. Perkataan yang bagaimana yang diucapkan Ayub kepada Tuhan? Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang sangat setia dan taat kepada firman Tuhan. Tetapi kenapa aku harus mengalami penderitaan ini semua? Ayub bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayub bertanya kepada Tuhan. Nah, bukan hanya dia kehilangan anak, harta, istri, sahabat, Ayub juga diberikan sakit penyakit. Wah, luar biasa. Seandainya kita mengalami seperti Ayub, pasti apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan marah kepada Tuhan. Dan juga kita akan meninggalkan Tuhan. Nah, padahal di balik semua itu yang kita alami, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Buros pada saat itu sakit, hanya sakit saja. Buros sudah bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya bisa mengalami seperti ini? Buros bertanya kepada Tuhan. Marah sama Tuhan? Iya, pasti ada Buros marah sama Tuhan. Tetapi pada saat Buros melalui proses yang Tuhan inginkan, Buros melalui proses itu, apa Tuhan katakan? Ada rencanaku yang ingin aku lakukan di dalam kehidupan. Nah, apa itu? Nah, anak perhatikan, pada saat Buros ada di rumah dinas wali kota, karena Buros beserta keluarga itu dirawat di rumah sakit dinas wali kota. Di situ Buros melihat ada perawat dan dokter yang mana mereka sangat setia di dalam mengurus pasien yang terkena COVID. Mereka walaupun mereka harus mengalami yang namanya tantangan, nyawa mereka terancam karena setiap harinya, setiap waktunya pasien itu baru terus ada di dalam rumah dinas itu, datang silih berganti. Tetapi mereka itu sangat-sangat mau menolong. Nah, di antara mereka ada yang tidak mengenal Tuhan. Mereka beragama lain, tetapi mereka mau merawat orang-orang yang terkena penyakit. Nah, disitulah Tuhan berbicara kepada Buros. Tuhan katakan apa di situ? Tuhan bilang seperti ini. Mereka saja yang tidak mengenal aku, dia mau menolong kamu. Apalagi aku yang mengenal kamu, pasti aku akan menolong. Terus masih tetap bertanya, kalau memang Tuhan mau menolong saya, kenapa harus saya ada di rumah dinas? Kenapa saya tidak di rumah saja? Tuhan tolong. Tetapi Tuhan ingin
ingin membuka matanya Buros untuk melihat bahwa banyak orang-orang di luar sana yang memiliki hati yang ingin menolong orang-orang yang terkena penyakit corona ini. Luar biasa. Banyak orang yang terkena penyakit itu mereka sangat-sangat mengucilkan. Mereka menjauhi, tetapi masih ada orang-orang di luar sana juga yang mau memiliki hati terbeban untuk menolong pasien yang terkena penyakit corona. Nah, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang ada di rumah itu, yang di rumah dinas itu, baik perawat maupun dokter, mereka juga punya keluarga. Mereka punya anak, tetapi mereka mau menolong orang lain. Nah, kita kembali lagi kepada Bapak Ayub. Bapak Ayub itu dia baru mengetahui bahwa di dalam penderitaan yang dia alami, disitulah dia dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia bisa mengetahui bahwa di dalam penderitaan Tuhan berbicara kepadanya. Apa itu? Nah, ayat yang kedua. Bapak Ayub katakan apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ayub dia bertahan dan dia mengikuti proses yang dibuat oleh Tuhan. Di dalam penderitaannya dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia sempat bersungut-sungut. Dia sempat bertanya kepada Tuhan tentang penderitaan yang dia alami. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Ayub? Dia mengetahui bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap penderitaannya. Oleh karena itu ayat yang ke-6 dikatakan, aku mencabut perkataan. Bapak Ayub mencabut perkataannya, yang mana dia bersungut-sungut, yang dia marah sama Tuhan. Dia cabut semua perkataannya dengan cara dia berdoa dan dia meminta ampun. Nah, sama ya anak-anak. Pada saat kalian ada di dalam suatu penderitaan, baik itu sakit penyakit atau orang tua kalian berpisah, atau kalian dikucilkan oleh teman-teman kalian, atau kalian tidak bisa menerima setiap pelajaran, sering dimarahi oleh orang tua. Tetapi pada saat kalian mengikuti proses itu dan kalian mau berusaha menjadi lebih baik lagi, percayalah, di balik semua penderitaan yang kalian alami ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jangan menyerah, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa belajar dari Bapak Ayub ya. Nah, apa yang terjadi pada saat Bapak Ayub mencabut semua perkataannya yang mengeluh, yang bersungut-sungut, yang marah? Tuhan pulihkan kehidupannya. Tuhan memberikan 2 kali lipat apa yang dulu pernah Bapak Ayub dapatkan, sekarang Tuhan tambahkan menjadi 2 kali lipat. Dan dia juga mempunyai keluarga yang luar biasa. Anak-anak yang cantik, yang ganteng. Dikarenakan apa? Dia mau mengikuti proses yang Tuhan inginkan. Nah, ayat yang ke-7, judul perikopnya di situ anak-anak bisa baca ya, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatku, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Nah, Ayub juga meminta kepada Tuhan
sahabat-sahabatnya yang menjauhi Ayub untuk diampuni. Dan Tuhan juga mendengarkan doa Ayub, dan Tuhan meminta kepada sahabat-sahabatnya Ayub supaya mereka juga mau bertobat. Dengan cara mereka memberikan persembahan dan diserahkan kepada Ayub. Anak-anak, kalian tidak usah menyerah. Di balik perjalanan hidup kalian dari saat ini, ada rencana Tuhan di akhir dari hidup kalian. Pencobaan itu terjadi, ujian dalam kehidupan kita terjadi, penderitaan yang kita alami terjadi dalam kehidupan kita, bukan dikarenakan kita tidak taat kepada Tuhan, bukan dikarenakan kita tidak suka berdoa, tetapi Bapak Ayub saja yang taat kepada Tuhan, dia juga mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan ingin, di balik semua penderitaan yang kita alami, Tuhan ingin satu, kita tetap bertahan dan kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Bahwa akhir dari setiap penderitaan itu baik bagi kita, ya, karena rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan ingin kita bisa naik satu level lagi, dan Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kerohanian kita melalui penderitaan yang kita alami. Itu ya anak-anak, jadi kalian tidak usah menyerah pada saat kalian dimarahi papa mama, pada saat kalian mendapatkan nilai yang kurang baik, kalian harus tetap berjuang. Ya, dengan usaha yang kalian lakukan, percayalah kalian akan mendapatkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Saat ini mungkin di antara kami mengalami penderitaan dikarenakan perekonomian, yaitu orang tua kami pekerjaannya sulit, ataupun ada di antara kami yang sedang sakit. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk setiap kami supaya kami mau diproses oleh Tuhan, supaya kami dapat mengetahui bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui penderitaan, sakit penyakit, ataupun yang lainnya Tuhan. Karena kami percaya di balik semua penderitaan yang kami alami ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Apabila kami taat, apabila kami mau bertahan untuk menjalani setiap penderitaan itu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, supaya kami dapat terus belajar seperti Bapak Ayub. Walaupun dia dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, anak-anaknya banyak yang mati, dan juga istrinya meninggalkannya, dan hartanya juga habis terbakar. Tuhan, kami mohon supaya kami bisa kuat pada saat kami menjalani setiap penderitaan yang saat ini kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, jangan lupa ya ayat hafalannya firman Tuhan pada hari ini, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, itu ayat hafalannya. Anak-anak bisa mencatat di buku agama, atau anak-anak bisa di video ya. Pada saat kalian menghafal, kalian video. Nah, boleh kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing atau ke guru agama. Kelas 4, 5, 6 boleh kirim ke Bu Ros ya. Kelas 1, 2, 3 kirim ke Pak Isan. Oke anak-anak, siap ya? Ayub 42 ayat yang kedua. Oke? Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ros yang sudah memberikan firman yang begitu indah sehingga dapat merubah tingkah laku anak-anak kita maupun kita ya Bu. Jangan lupa terus ya saksikan Bina Iman di TK
jam 8 pagi. Ya anak-anak, jangan lupa juga besok hari Senin kalian mengumpulkan ayat hafalan dan persembahan buat Tuhan Yesus. Ya, nah kita cukup sekian untuk Bina Iman pada pagi hari ini. Dadah.